Joan Laporta sedang menghadapi masalah besar terkait keuangan Barcelona. Klub raksasa asal Catalunya tersebut belum bisa mendaftarkan Dani Olmo dan Pau Victor, karena struktur gaji skuad mereka telah melampaui batas yang ditetapkan oleh La Liga. Sementara perkara administrasi belum menemui titik terang, Laporta tampak meminimalisir komunikasi dengan para pemain Barca. Menurut laporan AS, Laporta mengunjungi markas latihan Barcelona, dan menyempatkan diri bertemu pelatih, Hansi Flick. Ia memberikan arahan kepada Flick, agar berhati-hati dalam menjawab pertanyaan wartawan mengenai situasi Olmo dan Victor. Namun setelah itu, Laporta meninggalkan markas tanpa mendatangi ruang ganti pemain. Ia juga tidak memberikan penjelasan kepada skuad mengenai situasi yang terjadi, atau berbicara langsung dengan Olmo dan Victor, meski nasib keduanya masih belum jelas. Real Madrid dikabarkan tengah memantau Vitor Reis, bek muda berbakat asal Brasil yang saat ini bermain untuk Palmeiras. Pemain berusia 18 tahun tersebut telah menjadi pilar utama di lini pertahanan timnya, dan menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Namun, upaya Real Madrid untuk merekrut Reis berpotensi terganjal oleh Brighton, yang juga berminat pada sang pemain. Menurut laporan The Athletic, Brighton sedang berupaya menyelesaikan transfer Vitor Reis pada bursa transfer musim dingin ini. Klub yang dikenal memiliki strategi rekrutmen yang cermat ini, ingin memperkuat lini belakang mereka, terutama karena faktor usia dan kebugaran bek senior seperti Lewis Dunk dan Adam Webster. Reis dianggap sebagai solusi yang tepat untuk kebutuhan tersebut. Negosiasi antara Brighton dan Palmeiras dikabarkan sudah dimulai, meski hingga kini belum ada kesepakatan final yang tercapai. Musim ini, Chelsea di bawah asuhan Enzo Maresca tampil cukup menjanjikan. Mereka kini berada di peringkat keempat klasemen Premier League, membungkam keraguan banyak pihak pada awal musim. Meski demikian, aktivitas Chelsea di bursa transfer Januari diperkirakan akan minim, mengingat skuad mereka sudah cukup lengkap, setelah belanja besar-besaran pada musim panas lalu. Namun, masih ada potensi pergerakan transfer, baik masuk maupun keluar, terutama untuk mengatasi kelebihan pemain di Stamford Bridge. Di tengah prediksi bahwa Januari akan berlangsung tenang, Maresca disarankan untuk tidak melewatkan kesempatan mendatangkan Dani Olmo. Pemain Barcelona tersebut dikabarkan tersedia secara gratis, setelah La Liga menolak pendaftaran kontraknya. Liverpool saat ini memimpin klasemen Liga Inggris, dengan perolehan 45 poin dari 18 pertandingan. Sementara Arsenal berada di posisi kedua, dengan 39 poin dari 19 laga. Selisih 6 poin ini menjadi tantangan besar bagi Arsenal, terlebih Liverpool masih memiliki satu laga yang belum dimainkan. Arsenal harus bekerja lebih keras untuk memangkas jarak tersebut, sambil berharap Liverpool mengalami kekalahan. Kami tidak tahu apakah itu akan menjadi motivasi. Segalanya bisa berubah dalam beberapa minggu, ujar Mikel Arteta. Mungkin terdengar membosankan, tetapi fokus kami adalah pada performa tim, menjaga konsistensi, serta mengontrol hal-hal yang bisa kami kendalikan, sambil terus berkembang dan meningkatkan diri. Jika kami bermain di level terbaik, kami bisa memenangkan banyak pertandingan. Dan faktanya, kami masih bisa mengejar Liverpool, tambahnya. Masa depan Mo Salah di Liverpool masih belum jelas, sementara kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2025. Hingga kini, belum ada langkah konkret dari manajemen Liverpool untuk memperbarui kontrak Salah. Di usia 32 tahun, Salah dikabarkan meminta kenaikan gaji yang signifikan, tetapi Liverpool memiliki kebijakan ketat terkait gaji, dan durasi kontrak tambahan untuk pemain berusia di atas 30 tahun. Hal ini diduga, karena klub mempertimbangkan risiko finansial, jika harus membayar gaji tinggi untuk pemain yang dianggap sudah mendekati akhir karirnya. Ketika ditanya apakah musim ini akan menjadi yang terakhir baginya di Liverpool, Salah menjawab, "Sejauh ini, iya. Ini 6 bulan terakhir saya. Tidak ada perkembangan soal kontrak baru. Ini tahun terakhir saya di klub, jadi saya ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk kota ini," ujarnya. Kemarin, Real Madrid bertandang ke Mestalla Stadium untuk menghadapi Valencia dalam lanjutan La Liga. Dalam pertandingan tersebut, Real Madrid sempat tertinggal lebih dulu, dan harus bermain dengan 10 pemain, setelah Vinicius mendapatkan kartu merah. Namun, Los Blancos berhasil bangkit, dan mengamankan kemenangan 2-1 di akhir laga. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memuji timnya yang mampu menghadapi situasi sulit tersebut. Tim ini menunjukkan mentalitas luar biasa, dengan bangkit setelah kartu merah, penalti yang gagal, dan gol yang dianulir, ujar Ancelotti melalui laman resmi klub. Sulit menjelaskan, mengapa kami tampil buruk di babak pertama, tetapi kami mampu bermain sangat baik di babak kedua, meski hanya dengan 10 pemain, tambahnya. Kami pantas mendapatkan 3 poin ini, tetapi kami harus memastikan performa seperti ini tidak terulang lagi. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi pertukaran pemain. Marcus Rashford, yang berposisi sebagai winger kiri, disebut-sebut akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Menurut laporan Sports Mall, MU berencana menawarkan Rashford sebagai bagian dari barter untuk mendapatkan Victor Osimhen,
yang saat ini dipinjamkan Napoli ke Galatasaray. Proposal ini dianggap sebagai solusi realistis bagi setan merah, mengingat performa Rashford yang belakangan kurang konsisten. Bahkan, ia tidak masuk dalam starting line-up dalam beberapa laga terakhir. Situasi ini sangat kontras dengan performa Osimhen di Galatasaray. Penyerang asal Nigeria itu tampil impresif di bawah pelatih Okan Buruk, dengan mencatatkan 9 gol dan 3 assist dalam 11 penampilannya sebagai starter. AC Milan bertemu Juventus di babak semifinal Supercoppa Italiana. Dalam pertandingan tersebut, Rossoneri sempat tertinggal lebih dulu, akibat gol Kenan Yildiz di babak pertama. Namun, di babak kedua, mereka berhasil bangkit, dan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Ketika ditanya tentang rahasia timnya mampu membalikkan situasi, pelatih Sergio Conceição memberikan penjelasan. Selama 5 menit di ruang ganti saat jeda, tentu saja saya tidak memberikan pujian atau pelukan kepada para pemain saya, ujarnya. Saat itu saya sangat marah, karena mereka tidak menjalankan instruksi yang sudah saya berikan, maupun rencana yang telah kami persiapkan sebelumnya, tambah Conceição. Saya melihat para pemain ini memiliki sikap rendah hati, tetapi kurang memiliki ambisi untuk melangkah lebih jauh. Meski begitu, saya yakin ini adalah sesuatu yang dapat diperbaiki seiring waktu. Dalam beberapa bulan terakhir, Juventus sedang mencari penyerang baru untuk mendampingi Dusan Vlahovic, yang penampilannya kurang konsisten. Salah satu nama yang muncul sebagai target adalah Joshua Zirkzee. Ia saat ini tidak menjadi pemain inti di Manchester United, dan Juventus dikabarkan telah menghubungi MU untuk membahas kemungkinan transfer Zirkzee. Namun, dalam wawancara baru-baru ini, Giuntoli membantah rumor tersebut. Ia menegaskan bahwa Juventus belum pernah melakukan komunikasi dengan MU mengenai striker timnas Belanda itu. Kami tidak pernah membahas apapun terkait Joshua Zirkzee dengan Manchester United, ujar Giuntoli. Meski demikian, Giuntoli tidak sepenuhnya menutup peluang bagi Juventus untuk merekrut Zirkzee, dengan menyatakan bahwa segala kemungkinan bisa terjadi selama bursa transfer masih berlangsung. Manchester City saat ini tengah menghadapi krisis cedera, yang berdampak pada inkonsistensi penampilan mereka. Tim asuhan Pep Guardiola kini berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris, dengan raihan 31 poin, terpaut 14 poin dari Liverpool yang memimpin klasemen. Dengan dibukanya bursa transfer paruh musim, City memiliki peluang untuk memperkuat skuad mereka yang mulai menua dan rentan cedera. Kabarnya, City tengah mengincar 2 pemain, yakni Abdulkadir Husanov dan Omar Marmoush. Meski demikian, Guardiola memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai aktivitas transfer timnya. Saya tidak tahu saat ini. Tidak mudah, dan tidak akan mudah. Mungkin kami akan merekrut pemain, atau mungkin tidak, ujar Guardiola kepada BBC. Dalam situasi seperti ini, ketika banyak pemain cedera, klub memang harus bertindak. Namun, saya tidak tahu apakah itu memungkinkan. Spekulasi mengenai masa depan Bruno Guimaraes semakin memanas, setelah Manchester City dilaporkan menjadi kandidat terkuat untuk merekrut gelandang asal Brasil tersebut. Dalam menghadapi kemungkinan kepergian Guimaraes, Newcastle disebut telah memasukkan nama Davide Fratesi sebagai salah satu kandidat pengganti. Menurut laporan yang beredar, nilai transfer Fratesi diperkirakan mencapai sekitar 835 miliar rupiah. Selain Newcastle, sejumlah klub Premier League seperti Manchester United dan Tottenham juga dikabarkan telah menanyakan status dan ketersediaan Fratesi di bursa transfer. Sementara itu, AS Roma disebut sangat berminat untuk memulangkan Fratesi ke ibu kota Italia. Namun, Inter Milan dilaporkan bertekad untuk mempertahankan Fratesi dan para pemain kunci lainnya, setidaknya hingga selesainya turnamen FIFA Club World Cup pada musim panas mendatang. Barcelona berhasil mengatasi kendala keuangan mereka, dengan kembali menerapkan aturan batasan gaji 1:1, yang memungkinkan klub lebih leluasa di bursa transfer musim dingin. Hal ini penting untuk mendaftarkan pemain seperti Dani Olmo dan Pau Victor, yang telah diupayakan sejak akhir Desember. Presiden Joan Laporta dan timnya bekerja keras, bahkan hingga larut malam, untuk mencapai kesepakatan dengan La Liga. Barcelona memenuhi syarat setelah menyerahkan dokumen terkait penjualan tempat duduk VIP, yang menghasilkan sekitar 60 juta euro. Dana tersebut membantu klub mematuhi regulasi ekonomi La Liga. Dengan hambatan ini teratasi, Barcelona optimis dapat segera mendaftarkan Olmo dan Pau Victor tanpa masalah. Kontrak Jorginho dan Partey di Arsenal akan habis pada Juni 2025, dan hingga kini belum ada indikasi keduanya akan memperpanjang masa bakti di Emirates Stadium. Dengan kondisi tersebut, mereka sudah bisa menjalin komunikasi secara bebas dan sah dengan klub lain sesuai aturan. Arsenal perlu waspada, karena berisiko kehilangan kedua pemain ini secara gratis di akhir musim. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, berusaha memahami situasi dan keinginan Jorginho serta Partey sebelum mengambil keputusan. Meski ada potensi keduanya memperbarui kontrak di akhir musim, Arteta menegaskan pentingnya menjaga komunikasi erat untuk mengetahui rencana mereka, menyampaikan niat klub, dan memutuskan langkah terbaik untuk semua pihak.
Saya sangat senang dengan kedua pemain tersebut, ujar Arteta. Arsenal, di bawah arahan Mikel Arteta, tengah mempersiapkan diri menghadapi tantangan berat di Liga Inggris. Dengan selisih 6 poin dari pemuncak klasemen Liverpool, The Gunners berupaya mengejar ketertinggalan sambil merencanakan strategi transfer yang bijak. Arteta menegaskan bahwa Arsenal hanya akan mendatangkan pemain yang mampu memberikan kontribusi langsung bagi tim. Pelatih asal Spanyol itu juga menekankan bahwa klub tidak akan melakukan belanja besar-besaran pada bursa transfer Januari. Sebaliknya, fokus akan diberikan pada pemain yang ada, serta peluang pasar yang benar-benar relevan. Jika ada pemain di pasar yang bisa kami beli, dan kami yakin dia akan memberikan dampak nyata bagi tim, maka kami harus mempertimbangkan kemungkinan itu, kata Arteta. Chelsea saat ini menempati peringkat keempat di klasemen Liga Inggris, dengan koleksi 35 poin dari 19 pertandingan. Hasil ini cukup mengejutkan di bawah arahan Maresca, mengingat musim lalu tim London Barat finish di posisi ke-6. Namun, pada dua laga terakhir, Chelsea harus menelan kekalahan beruntun dari Fulham dan Ipswich. Maresca menegaskan bahwa setiap pertandingan tersisa di Liga Inggris musim ini memiliki arti penting. Bukan hanya akhir pekan ini, tapi juga 19 laga berikutnya sangat penting. Kami akan terus bersaing, ujarnya kepada BBC. Kini, paruh kedua musim menanti, dan kami harus melanjutkan apa yang telah kami lakukan. Kami mungkin akan naik ke posisi ketiga atau kedua, tapi juga ada kemungkinan turun ke posisi kelima atau keenam. Yang penting adalah tetap tenang, karena yang menentukan adalah posisi kami di akhir musim, tambahnya. Real Madrid menghadapi Valencia dalam laga La Liga, di mana Vinicius Junior dipercaya menjadi starter. Namun, pemain sayap tersebut harus meninggalkan lapangan pada menit ke-80, setelah menerima kartu merah langsung. Insiden bermula, ketika Vini tertangkap kamera mendorong kepala kiper Valencia hingga terjatuh. Setelah meninjau VAR, wasit memutuskan mengusir Vini dari pertandingan. Dalam konferensi pers setelah laga, Carlo Ancelotti mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keputusan wasit. Ia menegaskan bahwa Vinicius tidak bersalah, dan tidak pantas menerima kartu merah atas kejadian itu. Vinicius Junior tidak pantas mendapatkan kartu merah. Kami akan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut, tegas Ancelotti. Penjaga gawang mereka mendorong Vini, dan Vini hanya membalas apa yang ia lakukan. Saya rasa, seharusnya keduanya mendapatkan kartu kuning, pungkasnya. Pada Sabtu 4 Januari 2025, Chelsea bertandang ke Selhurst Park untuk menghadapi Crystal Palace dalam lanjutan Premier League musim ini. The Blues membutuhkan kemenangan, guna memutus tren buruk yang mereka alami dalam beberapa pekan terakhir. Chelsea sempat unggul lebih dulu melalui gol Palmer di menit ke-14. Namun, mereka gagal memanfaatkan sejumlah peluang, hingga akhirnya Crystal Palace berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Jean-Philippe Mateta pada menit ke-82. Hasil ini, membuat Chelsea hanya meraih 1 poin, dan memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka menjadi 4 laga beruntun di Liga Inggris. Manchester City menghadapi West Ham dalam laga pekan ke-20 Premier League, di Etihad Stadium. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan 4-1 untuk Man City. Gol pembuka tercipta melalui bunuh diri Vladimir Koval di menit ke-10, diikuti gol Erling Haaland pada menit ke-42, yang menggandakan keunggulan. Haaland mencetak gol keduanya di menit ke-55, untuk mengubah skor menjadi 3-0, sementara Phil Foden menambah gol keempat 3 menit kemudian. West Ham memperkecil ketertinggalan, lewat gol Niklas Füllkrug di menit ke-71. Meski meraih kemenangan, posisi Man City di klasemen tetap tidak berubah, mereka masih berada di peringkat ke-6. Arsenal harus puas dengan hasil imbang 1-1, setelah ditahan oleh tuan rumah Brighton. Tim asuhan Mikel Arteta hanya mampu membawa pulang 1 poin, hasil yang kurang memuaskan. Di laga ini, Arsenal sempat unggul lebih dulu melalui gol Ethan Nwaneri di menit ke-16 babak pertama. Namun, Brighton berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti João Pedro pada menit ke-61. Hasil ini menjadi pukulan bagi Arsenal, yang membutuhkan kemenangan untuk terus menekan Liverpool di puncak klasemen sementara Premier League. Barbastro berhadapan dengan Barcelona di babak 32 besar Copa del Rey. Laga ini berakhir dengan kemenangan meyakinkan Barcelona, 4-0. Eric Garcia membuka keunggulan pada menit ke-21, diikuti 2 gol Robert Lewandowski pada menit ke-31 dan ke-47. Pablo Torre menutup pesta gol dengan mencetak gol keempat di menit ke-56. Selanjutnya, Barcelona dijadwalkan menghadapi Athletic Bilbao di semifinal Supercopa de Espanya.